Bentar. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Profesor Dr. Bujang Rahman MSI dan Ibu Dr. Anda Loliana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Izinkanlah saya Ahmad Dhani untuk memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Presentasi kali ini akan disampaikan oleh kelompok 2 yang dengan anggotanya yaitu saya sendiri Ahmad Dhani dengan NPM 2013-03-2028. Yang kedua ada Elsa Nurhalisa dengan NPM 2013-03-2026. Yang ketiga ada Intan Mahavera Nurhis dengan NPM 2013-03-2014. Dan yang terakhir yaitu Sherly Indah Kiaranita dengan NPM 2053-03-2006. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Elsa. Kepada Elsa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah aliran dalam teori belajar yang sangat menekankan pada perlunya tingkah laku behavior yang dapat diamati. Selanjutnya, teori belajar behavioristik Pavlov. Tokoh klasikal conditioning adalah Ivan Petrovich Pavlov, seseorang ahli psikologi dari Rusia. Conditioning adalah suatu bentuk belajar yang memungkinkan organisme memberikan respon terhadap suatu rangsang yang sebelumnya tidak menimbulkan respon itu, atau suatu proses untuk mengintroduksi berbagai refleks menjadi sebuah tingkah laku. Jadi, classical conditioning sebagai pembentuk tingkah laku melalui proses persyaratan atau conditioning process. Dan Pavlov beranggapan bahwa tingkah laku organisme dapat dibentuk melalui pengaturan dan manipulasi lingkungan. Untuk menunjukkan kebenaran teorinya, Pavlov mengadakan eksperimen tentang berfungsinya kelenjar ludah pada anjing sebagai binatang uji cobanya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya ucapkan pendahuluan telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Intan. Kepada Intan, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu ada teori belajar behavioristik Skinner. Nah, teori belajar Skinner ini didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil dari respon individu terhadap kejadian stimulus dari lingkungannya. Jadi, seperti kayak timbal balik gitu. Nah, selanjutnya itu ada penelitian yang dilakukan Skinner yang dipengaruhi oleh percobaan Pavlov dan ide-ide John Watson atau Bapak Behaviorisme. Nah, salah satu hasil penelitiannya yang terkenal adalah kotak Skinner atau Skinner's Box. Nah, keterkaitan Skinner terhadap perilaku individu terletak pada stimulus dan respon atau SR yang dihasilkan. Selanjutnya itu ada teori belajar behavioristik Thorndike. Nah, teori koneksionisme yang dipelopori oleh Thorndike ini memandang bahwa yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi antara kesan pasca indera atau sense of impression dengan dorongan yang muncul untuk bertindak, impulse to action yang dikemukakan oleh Mukminan tahun 1197. Ini artinya teori behaviorisme yang lebih dikenal dengan nama contemporary behaviorist ini memandang bahwa belajar akan terjadi pada diri anak jika anak mempunyai ketertarikan terhadap masalah yang dihadapi. Nah, menurut Thorndike ini, belajar akan berlangsung pada diri siswa jika siswa berada dalam 3 macam hukum belajar, yaitu yang pertama, the law of readers atau hukum kesiapan belajar. Yang kedua, the law of exercise
atau hukum latihan, dan yang ketiga itu the law of effect atau hukum yang memberikan pengaruh. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan pada Intan yang telah memaparkan materinya. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Shirley. Kepada Shirley saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya adalah behavioral system. Pendekatan behavioral berakar dari eksperimen psikologi dan penelitian mengenai proses belajar pada manusia dan hewan. Pada konsep counseling behavior, tingkah laku manusia merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar. Tujuan dari pendekatan behavioral adalah untuk memodifikasi tingkah laku yang tidak diinginkan atau maladaptif, sehingga menekankan pada pembiasaan tingkah laku positif atau adaptif. Pada pendekatan behavioral dikenal reinforcement atau punishment. Tingkah laku adaptif yang nampak diberi penguatan atau reinforcement, yaitu memberikan penguatan yang menyenangkan setelah tingkah laku yang diinginkan ditampilkan bertujuan agar tingkah laku itu cenderung akan diulangi, meningkatkan, dan menetap di masa yang akan datang. Sementara tingkah laku maladaptif akan diberikan punishment yang bertujuan agar tingkah laku tersebut tidak terulang di masa yang akan datang. Selanjutnya, yaitu mastery learning. Belajar tuntas atau mastery learning adalah filosofi pembelajaran yang berdasar pada anggapan bahwa semua siswa dapat belajar bila diberi waktu yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai. Selain itu, dipercaya bahwa siswa dapat mencapai penguasaan akan suatu materi bila standar kurikulum dirumuskan dan dinyatakan dengan jelas. Penilaian mengukur dengan tepat kemajuan siswa dalam suatu materi, dan pembelajaran berlangsung sesuai dengan kurikulum. Dalam metode belajar tuntas, siswa tidak berpindah ke tujuan belajar selanjutnya bila ia belum menunjukkan kecakapan dalam materi sebelumnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Shirley yang telah memaparkan penjelasannya. Sebelum saya tutup presentasi pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya untuk memberikan sedikit kesimpulan mengenai teori behavioristik yang telah dijelaskan sebelumnya. Teori behavioristik adalah teori yang menekan kepada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Nah, sedangkan teori kognitif adalah teori yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Dari kedua teori tersebut, aspek dan karakteristik yang berbeda-beda pula, sehingga kadang-kadang ditemui tentangan antara satu dan lainnya. Jadi, dalam hal ini, kita dapat menilai benar tidaknya pendapat yang dikemukakan oleh para ahli teori tersebut harus memandangnya dari segi-segi karakteristik tertentu sesuai dengan jenis-jenis yang diselidikinya. Penting bagi pendidik adalah mengambil manfaat dari masing-masing teori tersebut, menggunakannya dalam praktek sesuai yang ada. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk mengakhiri presentasi kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak, dan saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata maupun perbuatan dari saya maupun anggota kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.